Shalom. Shalom. Tuhan. Puji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam doa malam. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, karena pada malam hari yang indah ini kami boleh hadir kembali dalam keadaan kami sehat Tuhan. Kami rindu untuk memuji-Mu, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam doa malam ini, biarlah Roh Kudus melawat setiap kami, menjamah setiap hati, membaharui kami Tuhan, supaya kami lebih lagi dalam mengiring Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum hadir. Kami percaya Engkau menyertai mereka tiba di tempat ini dengan selamat, dan kami akan sama-sama rindu untuk menyembah Tuhan dan meninggikan Nama. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita akan naikkan satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Dialah kemuliaan Bapa di surga. Kemuliaan Bapa yaitu Tuhan kita Yesus Kristus melawat setiap kami, menjamah setiap hati. Haleluya. Yesus
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, mulia, kebesaran kami persembahkan bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Tinggi, terimalah pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan pada malam hari ini sebagai ucapan syukur kami yang terbatas di hadapan-Mu Bapa. Kami masuk hadirat-Mu dengan kuasa nama Yesus. Kami bawa semua yang ada di ruangan ini di hadirat-Mu yang kudus. Kau jamah satu persatu, kuduskan satu persatu ya Bapa. Layakkan kami menghadap tata-Mu yang kudus untuk menerima pemberitaan firman Allah pada malam hari ini. Itu sebabnya Tuhan, mari Bapa, Engkau tolong kami, kuduskan kami satu persatu dengan kuasa darah-Mu. Beri hati baru, pikiran baru, roh yang baru, kekuatan baru, kesehatan baru, semangat baru di dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan Ibu Jelen sebagai pimpinan ibadah Mandarin dengan seluruh Tuhan wakilnya, dengan semua pengurus Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang ikut ibadah hari Minggu maupun hari Jumat ini Tuhan. Kami letakkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Firman-Mu berkata kami terlukis di telapak tangan-Mu. Oh, nyatakan Bapa kebenaran firman itu dalam tiap pribadi kami, supaya tidak ada satupun yang dipakai oleh kuasa kegelapan, tetapi dipakai oleh Yesus sendiri. Kami ucapkan syukur Bapak, Engkau baik, amat baik, teramat baik. Terlebih semua kami yang hadir malam hari ini, yang sudah lanjut usia, berkati sehat panjang umur, sehingga mereka mendukung doa untuk kami generasi penerus Tuhan. Oh, yang sudah, oh Tuhan, ada 3 generasi di dalam ibadah ini. Kiranya Engkau terus Tuhan topang kami, biar semuanya ada di dalam Engkau, ada di dalam rencana Allah yang indah. Terlebih semua program apa saja yang ada di ibadah Mandarin kami letakkan dalam tangan Tuhan. Yang melayani besok hari Minggu, urapi mereka semua satu persatu di dalam nama Yesus. Kirim jiwa-jiwa Tuhan, oh yang dekat, yang jauh, oh yang lemah Tuhan, yang undur terutama Engkau tarik kembali dengan kuasa-Mu, sehingga mereka Tuhan masih ingat akan kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapak, terlebih kesempatan indah ini kami dukung doa untuk Ibu Yuliana Tuhan yang sedang sakit saat ini. Oh, kami bawa kehadirat Allah, sakit apapun di dalam nama Yesus, jamah dia. Ikat segala penyakit, Kau hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Firman-Mu berkata di dalam nama Yesus ada pertolongan yang luar biasa. Juga Ibu Thomas Tuhan, Kau juga jamah supaya dia bisa beribadah kembali. Oh Tuhan, Bapak Kongwa Tuhan juga Engkau tolong. Oh Tuhan, topang dia supaya kakinya tetap kuat Tuhan untuk melangkah ibadah kepada-Mu. Semua apa saja yang diprogram di ibadah Mandarin ini kami letakkan dalam tangan Tuhan. Biar Yesus sendiri yang pimpin semuanya. Terima kasih Bapak, sesuai kehendak dan kebesaran keagungan nama-Mu. Terlebih Tuhan GPPS Pusat dengan seluruh cabang-cabangnya yang tersebar di negara ini kami letakkan dalam tangan Tuhan. Biar lawatan Tuhan terus menerus ada dalam setiap cabang yang ada Bapak. Terutama Tuhan kedua penatua kami bawa kehadirat Allah. Kau pakai lebih lagi untuk mengemban tugas yang ada di pundak dia masing-masing. Beri kemampuan ekstra ya Bapak, sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan syukur. Oh Tuhan, kami serahkan juga, oh haleluya, Pasca Gembala pada tanggal 17 sampai 20. Kau pimpin semuanya, beri kesehatan, terutama Koor Mandarin yang akan mempersembahkan tanggal 20. Beri kesehatan semuanya, beri suara yang baik Bapak. Kau tahu Tuhan, kami banyak kekurangan, tetapi Kau berjanji akan melenyapkan kelemahan-kelemahan kami Bapak.
biar nyatakan kehendak dan rencana-Mu Bapa, sehingga saat kami memuji-muji nama-Mu, hadirat Allah turun, bahkan boleh menyenangkan hati-Mu. Itu sebabnya kuduskan setiap anggota KOR dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga setiap pribadi hanya tujuan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak David Hari yang memimpin semuanya. Terlebih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan jiwa-jiwa yang sudah lama undur tinggalkan Kau, dalam nama Yesus Kau tarik kembali Bapak, yang dekat yang jauh beri kemenangan. Terlebih Tuhan, oh haleluya, program apa saja yang ada di pemerintahan Republik Indonesia, Engkau sendiri yang mengendalikan Bapak, sehingga Indonesia tetap dalam kondisi aman, damai, sukacita, berkat Allah melimpah, sehingga kami anak-anak-Mu yang beriman kepadamu diberi kebebasan ibadah kepadamu. Itu sebabnya tolong Tuhan Bapak Presiden dengan wakilnya, dengan seluruh aparat negara yang ada, baik TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dengan seluruh anggota DPR, bahkan sampai ke pelosok tanah air, RT, RW, Bupati, Camat, semuanya di dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang menjamah mereka Bapak. Beri kesempatan Engkau berkenan Tuhan, supaya negara ini tetap dalam kondisi aman, damai, tidak ada demo, tidak ada huru-hara, tidak ada korupsi, tidak ada narkoba, pembunuhan, pembegalan dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus, kuasa kegelapan Kau hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus semuanya yang mencengkeram negara ini dengan seluruh masyarakat yang ada, terutama biar keselamatan mereka boleh menerimanya Tuhan, satu persatu, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Selamatkan sesuai kehendak-Mu Bapa, karena kami percaya Yesus mati hanya tujuan menyelamatkan kami, tapi Engkau saat ini hidup, bangkit menjadi Raja untuk memimpin kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur malam hari ini. Banyak yang tidak hadir, kiranya Engkau tolong besok Minggu semua beramai-ramai untuk datang ibadah kepada Tuhan. Oh bahkan Tuhan, anggota KOR yang nanti dilanjutkan untuk latihan juga beri kesempatan, biar di malam yang indah ini semuanya ambil bagian sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Kau mengurapi hamba-Mu yang akan sampaikan firman malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sungguh bersyukur kembali bisa melayani Jemaat Mandarin Anugerah yang pada kesempatan ini dalam acara doa malam pada hari Jumat malam ya. Saya ingin membawakan satu renungan firman Tuhan ya, kurang lebih setengah jam saudara ya, dengan judul Completely Depends on God, artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi completely depends on God. Jadi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ingat baik-baik bahwa hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan itu bukan kelemahan. Jadi bukan kelemahan, tetapi justru merupakan suatu kekuatan sejati, saudara. Jadi ini tidak berbicara tentang ketidakmampuan atau ketidaksanggupan kita,
tapi justru berbicara tentang kemampuan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi ketika saudara hidup bergantung penuh kepada Tuhan, itu sebetulnya merupakan kekuatan kita yang terbesar, kekuatan kita yang sejati, saudara. Jadi kalau saudara katakan kamu bergantung kepada Tuhan, berarti kamu lemah. Justru ketika saya bergantung pada Tuhan, saya menjadi kuat. Di situ kekuatan sejati saya, saudara. Nah, Elizabeth Elliot itu pernah ditanya begini, siapakah orang yang paling kuat di dunia ini? Ini seorang istri seorang misionaris yang dibunuh mati oleh suku kanibal. Nah, ketika ditanya siapakah orang yang paling kuat di dunia, jawabannya mudah, saudara. Orang yang paling kuat di dunia adalah orang yang hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Karena ketika saudara hidup bergantung penuh pada Tuhan, itu saudara tidak menunjukkan kelemahan apapun. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan saudara. Tuhanlah yang menjadi benteng hidup saudara. Jangan lupakan itu, saudara, ya. Jadi orang yang paling kuat justru adalah orang yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, rahasia kekuatan rohani adalah justru hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Rohani saudara tidak akan pernah bisa berkembang kalau saudara hidup tidak bergantung kepada Tuhan. Rahasia kegagalan hidup adalah ketika saudara hidup bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Saudara pasti akan gagal. Di dunia ini ketika kita bergantung pada kekuatan diri kita sendiri, kita pasti akan gagal. Tapi bagaimana kekuatan rohani itu bisa muncul ketika kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Saudara bayangkan, ketika saudara memang betul-betul hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, di situ saudara akan mengalami yang namanya kebebasan sejati. Ingat baik-baik, ketika saudara hidup bergantung penuh kepada Tuhan, saudara bisa mengalami kebebasan sejati yang tidak pernah saudara dapatkan ketika saudara hidup bergantung pada diri saudara sendiri. Tidak akan pernah. Kebebasan sejati apa, saudara? Kebebasan sejati dari rasa ketakutan saudara. Kebebasan sejati dari rasa kekhawatiran saudara. Kebebasan sejati dari rasa kegagalan saudara, dari kebimbangan saudara. Itu semua, saudara, itu akan hilang ketika saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ada Tuhan, saudara, kita nggak perlu lagi takut. Karena ada Tuhan, kita tidak perlu lagi khawatir. Karena ada Tuhan, kita tidak perlu lagi bimbang, saudara. Karena ada Tuhan, kita tidak perlu takut lagi gagal. Karena kita ada Tuhan. Kalau hidup bergantung Tuhan itu paling enak, saudara. Tidak ada hidup yang paling enak selain hidup bergantung pada Tuhan. Nah, masalahnya adalah hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan itu cuma bukan tindakan satu kali atau dua kali atau sekali-kali, tetapi itu harus dilakukan secara konsisten. Artinya merupakan suatu hal yang konstan kita lakukan, bukan hanya pada saat krisis terjadi, bukan. Nanti pada saat krisis terjadi baru kita bergantung pada Tuhan. Itu salah. Itu bukan itu maksudnya. Jadi biarpun dalam keadaan apapun hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan, itu tetap harus kita lakukan. Karena ini merupakan style, lifestyle, gaya hidup. Namanya gaya hidup itu
dilakukan terus-menerus apapun keadaannya. Jadi ingat baik-baik, hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan bukan cuma temporer, sekali-kali atau pada saat krisis baru bergantung, atau pada saat terjadi tantangan baru kita bergantung. Enggak. Itu merupakan suatu gaya hidup yang kita lakukan terus-menerus dan berkali-kali itu terus dilakukan. Itu merupakan suatu gaya hidup. Jadi tujuannya adalah menekankan bahwa Tuhan yang tempat kita bergantung itu adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan di mana tempat kita bergantung itu adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan di mana tempat kita bergantung adalah Tuhan yang tidak terukur. Dan Dia pasti akan bisa menolong saudara. Amin saudara. Jadi itu sebabnya kenapa saya harus bicara ini. Penting sekali supaya jemaat Mandarin Anugerah itu tidak perlu takut lagi menghadapi isu-isu yang ada di dunia ini. Isu-isu yang begitu menakutkan tentang masa depan dunia sudah banyak dibicarakan di WA-WA. Tapi orang yang punya gaya hidup, ingat ya, gaya hidup yang selalu bergantung sepenuhnya pada Tuhan, tidak akan pernah hatinya dilanda ketakutan. Tidak ada pernah hatinya dilanda oleh kekhawatiran, saudara. Nah, saya mau tanya kepada saudara, apakah Yesus itu bergantung sempurna atau sepenuhnya kepada Bapa? Jawabannya iya. Ketika Yesus menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, Dia jelas-jelas menunjukkan betapa Dia bergantung penuh kepada Bapa, betapa Dia bergantung secara sempurna kepada Bapa. Coba kita membaca Injil Lukas pasal 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42 dikatakan begini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Perhatikan, ketika Yesus memproklamirkan, bukan kehendakku ya Bapa yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi dalam hidupku, itu menunjukkan betapa Yesus itu bergantung sempurna kepada Bapa. Dia hanya melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan kehendaknya sendiri. Saya berikan lagi satu contoh, saudara. Yohanes 12 ayat 49. Yohanes 12 ayat 49 dikatakan begini. Sebab aku, dikata Yesus ya, berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Bayangkan, mau ngomong saja itu dia harus menurut apa yang mau Bapak sampaikan ke dia untuk dia katakan. Begitu taatnya, begitu dia sungguh bergantung pada Tuhan, maka dia katakan, hanya apa yang Bapa ingin aku katakan, itu yang aku sampaikan. Jadi bukan apa yang mau dia katakan, bukan. Perhatikan di sini, aku tidak mengatakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang memerintahkan aku untuk mengatakannya. Saudara, kalau Yesus saja bergantung sempurna kepada Bapa, karena Yesus tahu untuk bisa kita menjalani perjalanan hidup kita itu hanya kalau kita bergantung kepada Tuhan. Tidak bisa bergantung pada diri sendiri. Saudara, kalau kita perhatikan juga contohnya ya, para rasul, 2 Korintus 3 ayat yang kelima. 2 Korintus 3 ayat yang kelima
perhatikan baik-baik. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Perhatikan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau Rasul Paulus dan timnya itu sanggup tetap bertahan dalam pemberitaan Injil, itu bukan kekuatan kami, bukan kesanggupan kami. Kalau kami masih sanggup memberitakan Injil, itu pekerjaan Allah. Jadi saudara tahu sekarang rahasianya. Kenapa Rasul Paulus dan timnya itu bisa berhasil dalam pemberitaan Injil? Itu hanya semata-mata karena dia hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kekuatannya adalah kekuatan Tuhan, saudara, yang tidak terbatas. Kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang membackup semua pelayanan dari para rasul. Saudara ingat ketika Rasul Paulus, ya, ingat baik-baik, ketika dia berdoa selama 3 kali supaya duri dalam dagingnya itu diangkat oleh Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan. 3 kali dia berdoa. Nah, duri dalam daging itu biasanya berkaitan dengan intinya kesehatan Rasul Paulus lah. Halangan-halangan yang harus dihadapi Rasul Paulus. Ada yang bilang itu adalah penyakit mata, ada penyakit ayan dan sebagainya yang merongrong pokoknya tubuhnya ini untuk bisa berbuat sempurna kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak. Cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Apakah Rasul Paulus lalu ngambek? Lalu dia langsung katakan, kok Tuhan tidak kabulkan? Enggak. Justru Rasul Paulus itu bersukacita di dalam kelemahan. Dia berkata, aku bersukacita dalam kelemahanku. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, kata Rasul Paulus, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Disinilah dimana Rasul Paulus menerapkan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika aku lemah, kuasa Tuhan itu yang menaungi aku. Justru ketika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa aku bisa bilang aku kuat? Karena ada kekuatan Tuhan. Saudara ingat baik-baik, ini suatu hal yang perlu saudara pikirkan. Nah, sekarang dengan cepat sekali saya akan memberikan alasan mengapa kita harus hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Alasan yang pertama, Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saya simpulkan dari ayat ini, mengapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Karena Tuhan sumber pertolongan yang dapat saudara andalkan. Nah, frasa atau perkataan anak kalimat yang mengatakan aku melayangkan mataku, itu artinya menggambarkan tindakan kita yang mencari pertolongan dengan penuh pengharapan. Melayangkan mataku, cari dari mana pertolonganku itu. Nah, ketika dia bertanya dari manakah akan datang pertolonganku, ini bukan saudara ragu-ragu, bukan. Ini adalah pertanyaan retoris namanya. Pertanyaan yang diajukan pada diri sendiri, tapi sudah tahu jawabannya. Jadi dia cuma menguatkan saja. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dijawablah oleh diri sendiri.
Pertolonganku ialah dari Tuhan. Berarti pertanyaan ini bukan, oh saya ragu-ragu dari mana, enggak. Kita sudah tahu kok. Sumber pertolongan kita yang tidak terbatas itu dari mana? Kita tahu itu dari Tuhan. Jadi ucapan dari manakah akan datang pertolonganku, itu bukan keraguan-raguan, bukan ketidaktahuan, bukan. Tapi itu pertanyaan retoris yang ditujukan pada diri sendiri, dan kita sudah tahu pasti jawabannya adalah dari Tuhan. Nah, tambahan kata-kata yang menjadikan langit dan bumi ini menekankan bahwa kekuasaan Tuhan itu dapat diandalkan dan tidak terbatas. Kalau Tuhan mampu menciptakan seluruh alam semesta, langit dan bumi, tentu Dia juga memiliki kekuatan yang tidak terbatas untuk menolong kita dalam setiap situasi kehidupan apapun yang kita hadapi. Jadi pendeknya saudara, Tuhan itu sumber pertolongan yang pasti dapat diandalkan, tidak perlu diragukan lagi, dan Dia pasti dapat melakukan itu. Pernyataan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, itu kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas, tidak bisa diukur, dan Tuhan itu pasti mampu. Dia memproklamirkan diri sebagai pencipta alam semesta yang akan menolong saudara. Kemudian alasan kedua, ayat 3-4, Mazmur 121. Kenapa kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan pada yang lain? Ayat 3-4 dikatakan begini: Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, seringkali ada satu metafora yang diangkat oleh setiap pengkhotbah, bahwa kita ini disamakan dengan Israel, umat Tuhan. Tetapi kita Israel rohani. Israel jasmani itu memang Israel yang ada di tanah Palestina, umat Yahudi. Tapi kita adalah Israel rohani. Ya, jadi seringkali kita disamakan dengan umat Israel, ya. Itu arti umat kesayangan Tuhan, pilihan Tuhan, ya maksudnya. Nah, alasan kedua adalah Tuhan penjaga yang tidak pernah terlelap atau tertidur. Berarti apa maksudnya tidak akan terlelap? Apa maksudnya tidak akan tertidur? Maksudnya Tuhan penjaga yang selalu waspada 24 jam sehari, tidak pernah berhenti memperhatikan saudara, dan selalu konsisten, selalu konstan. Tidak ada momen di mana Tuhan tidak memperhatikan kita, selalu memperhatikan kita, selalu mengawasi kita. Gak ada satu detik yang Tuhan berpaling dari. Itu namanya tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia jaga saudara terus, Dia awasi saudara terus. Tidak ada jam-jam di mana Tuhan tidak mengawasi kita. Itulah penjaga kita yang sempurna. Tidak membiarkan kita dilewatkan momen-momen sendirian, nggak ada. Tuhan tahu semua kok apa yang ada, yang terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada satu pun yang terlewat, tidak ada saudara. Jadi saudara harus tahu, oh ya, berarti setiap gerak hidup saya Tuhan lihat kok. Tuhan jaga saya 24 jam. Nggak pernah tertidur, nggak pernah terlelap, berarti Dia lihat terus saudara. Itu yang menguatkan kita. Nah, kata tidak akan membiarkan kakimu goyah itu jaminan Tuhan supaya saudara stabil dan merasa aman, merasa tenang. Gak perlu lagi ragu-ragu. Karena apa? Karena Tuhan menjaga saya. Saya takut Pak, nanti ekonomi saya goyah. Jangan ragu. Tuhan jaga engkau,
Tidak goyah itu kan supaya stabil, saudara. Imanmu yang stabil, ekonomi yang stabil, hidupmu juga stabil, nggak pernah goyah. Karena Tuhan yang menjaga. Ya, seterusnya aja ya, karena kurang 5 menit ini. Yang ketiga, saudara, apa alasannya kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan, tidak pada yang lain? Ayat 5 sampai 6. Ayat 5, oke. Tuhanlah penjagamu. Ini sudah tadi ayat yang 34 kan, yang penjaga yang tidak pernah tertidur terlelap. Tapi ini ada tambahan, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Nah, saya akan jelaskan ini saudara. Tuhanlah naunganmu. Ya sebetulnya kalau menjawab harusnya pakai bahasa asli ya, tapi saya nggak akan banyak bahasa teologis. Yang penting cuma Mandarin Anugerah itu mengerti ya. Sebetulnya kalau Tuhanlah naunganmu itu Yahweh Sileka, itu artinya Tuhan sebagai pelindung yang memberikan naungan atau pelindungan. Jadi artinya Tuhan sebagai pelindung kita. Makanya dikatakan Tuhanlah naunganmu. Itu artinya Tuhanlah pelindung kita, yang memberikan naungan bagi kita, yang memberikan perlindungan bagi kita. Itu maksudnya. Nah, kata-kata di sebelah tangan kananmu itu maksudnya menggambarkan posisi perlindungan Tuhan itu sangat kuat dan dominan, maksudnya begitu. Kata di sebelah tangan kanan, tahu ya, tangan kanan itu menggambarkan kekuatan dibandingkan tangan kiri. Ini saya ada bicara yang masalah kidal, enggak. Pada umumnya tangan kanan itu lebih kuat dari tangan kiri. Ini pada umumnya. Tapi kalau kidal terbalik kadang-kadang. Yang kini, tapi ini yang umum. Jadi istilah itu mengatakan bahwa posisi perlindungan Tuhan itu sangat kuat dan dominan. Itu dapat dipercaya betul-betul. Perlindungan Tuhan itu maksudnya begitu. Lalu kalimat katakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, itu menunjukkan ancaman pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Itu ancaman pada waktu malam itu juga tidak akan bisa menyakiti engkau. Jadi ancaman siang, ancaman malam. Berarti segala macam ancaman siang dan malam tidak akan pernah bisa menyakiti engkau. Kenapa? Karena Tuhan pelindung kita yang sempurna. Makanya dikatakan Tuhanlah naunganmu. Jadi pelindung yang sempurna dari segala macam ancaman apapun. Digambarkan ancaman siang, ancaman malam, berarti memang seluruh ancaman. Gak usah khawatir, siang malam saudara akan dilindungi Tuhan. Nah, yang keempat, ya, ayat 78 ini yang terakhir saudara. Ini tinggal 3 menit. Cepat baca. Ini saya cepat-cepat supaya disesuaikan ya. Kan masih taat pada koordinator. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Terus 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini saudara jauh lebih hebat, lebih dahsyat dari asuransi. Amin. Saudara cuma dijamin oleh asuransi, tapi masih mengalami. Betul? Sakit dulu, asuransi baru keluar. Tapi kan sakit. Betul enggak? Mobilnya ditobrok dulu, baru asuransi keluar. Meskipun bayar 300 administrasi, semua diganti. Ini enggak. Perhatikan ada 3 yang dijaga oleh Tuhan. Kalau betul-betul saya perhatikan di sini, yang pertama, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Nah, kecelakaan ini jangan dibayangkan, kalau saya tubruk Anda, tidak harus.
Kecelakaan itu maksudnya dalam bahasa aslinya ra, itu maksudnya segala hal yang membahayakan saudara, itu maksudnya ra. Tapi diterjemahkan kecelakaan di sini. Bukan karena tuburan dok, enggak lah saudara. Pokoknya segala hal yang membahayakan itu namanya kecelakaan. Yang dimaksud oleh kalimat ra, ini bahasa Ibrani, bahasa ra. Jadi segala hal yang membahayakan saudara, Tuhan akan menjaga dari segala hal yang membahayakan hidup saudara. Kemudian Tuhan akan menjaga nyawamu, ya sudah. Nyawa itu artinya esensi hidup kita. Ya memang nyawa kita dijaga. Dan yang ketiga, keluar masukmu itu menunjukkan aspek kehidupan saudara. Jadi seluruh aspek aktivitas hidup saudara itu maksudnya keluar masuk. Itu aktivitas hidup saudara secara lengkap. Jadi makanya ketika di Ulangan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, artinya semua aktivitas hidup saudara, pekerjaan saudara itu diberkati oleh Tuhan. Itu maksudnya. Sejak saudara keluar rumah mengerjakan pekerjaan saudara sampai masuk dalam rumah itu diberkati. Saudara kurang apa? Dikatakan di sini, Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan, segala hal-hal yang membahayakan. Tuhan akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masuk. Ini yang dicari kan? Lalu kita tidak perlu khawatir kan? Semua dijaga kok. Nyawa kita dijaga, mulai kita keluar rumah sampai masuk rumah juga dijaga. Kecelakaan atau hal membahayakan juga dijaga. Lalu apa lagi yang perlu dikhawatirkan saudara? Maka saya katakan Tuhan itu menjaga seluruh hidup kita sepanjang masa. Saya katakan sepanjang masa, karena ada kalimat di sini. Coba kalimat yang terakhir itu apa? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya sepanjang masa, berlangsung kekal terus-menerus. Tidak pernah berhenti. Bayangkan saudara, asuransi masih bisa berhenti, tapi kalau dari Tuhan nggak pernah berhenti sampai selama-lamanya, sepanjang masa. Engkau akan dijaga dari sekarang yang membahayakan. Engkau akan dijaga nyawamu dan engkau akan dijaga aktivitasmu. Pekerjaanmu dijaga Tuhan. Apa lagi yang perlu dikhawatirkan? Jadi saudara, mengapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan adalah sumber pertolongan yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya, yang tidak terbatas, saudara. Kenapa kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan? Karena Tuhan adalah penjaga yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. 24 jam penuh Dia mengawasi saudara. Tidak ada momen di mana Tuhan tidak memperhatikan saudara. Selalu Tuhan memperhatikan saudara. Yang ketiga, karena Tuhan adalah pelindung sempurna dari segala macam ancaman apapun. Tidak ada yang berani beri garansi ini loh, kecuali Tuhan. Tidak ada yang memastikan engkau bisa dilindungi. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, engkau pasti akan dilindungi. Dia pelindung sempurna. Yang keempat, karena Tuhan adalah penjaga seluruh hidup kita sepanjang masa, sampai selama-lamanya, sampai kekal. Amin saudara. Beri nama Tuhan kita. Ya, kita sudah belajar ini dan saya percaya pulang dari tempat ini jangan takut lagi. Amin. Gak perlu takut apapun saudara. Saya gak pernah takut kok. Mau WA bunyinya seperti apa? Karena saya pegang firman Tuhan ini. Saya pegang. Dunia boleh ngomong apa? Gak pernah takut. Karena saya punya Tuhan yang saya tahu jauh lebih dahsyat, yang standby untuk menolong saya, sumber pertolongan saya yang tidak terbatas. Dia pelindung saya, Dia penjaga saya yang tidak pernah tertidur. Bahkan dikatakan di sini, seluruh hidup saya pun dijaga sampai selama-lamanya. Itu yang saya pegang, saudara. Mulai sekarang, saudara, tidurlah dengan nyenyak. Tidak usah khawatir berita televisi, WA macam-macam.
nanti dunia begini. Serahkan saja hidup saudara pada Tuhan. Hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan, maka hidupmu akan tenang. Amin. Engkau tidak lagi khawatir apapun, tidak takut apapun. Nah, kita nyanyikan satu lagu lalu kita tutupnya. Kau Tuhan jadi andalanku ya. Kau Tuhan jadi andalan. Karena memang dia jadi andalan kita, saudara. Saya cuma ingin bertanya pada saudara malam hari ini, apakah kau sudah menjadikan Tuhan sebagai andalan hidupmu, tempat dirimu bergantung sepenuhnya? Apakah kau menjadikan Tuhan yang dapat kau percayai? Karena kau katakan hanya kau Tuhan yang ku percaya, tidak ada yang lain. Itu sebabnya kau jadikan Tuhan sebagai tempat andalanmu. Ketika kau merasa tidak mampu, kepada siapa kau akan berseru? Kepada siapa kau meminta pertolongan? Ingat, Tuhan satu-satunya sumber pertolongan yang dapat diandalkan, yang dapat kau percaya, yang tidak pernah mengingkari, tidak pernah berdusta. Saudara, dia memang pantas untuk menjadi sumber pertolongan kita. Saya percaya kalau pada saudara
mungkin sesuatu yang sulit bisa diatasi. Mujizat akan mampu dilakukan Tuhan. Engkau akan dibalikkan keadaan dari kesukaranmu menjadi sesuatu yang sudah dapat dijadikan jalan keluar. Karena Tuhan sudah siap. Karena perbuatan ajaib yang Tuhan sudah kerjakan. Kau percaya bahwa mujizat masih terjadi dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya ada mujizat. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sadar Tuhan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan yang dapat diandalkan, yang dapat kami percaya, sumber pertolongan yang tidak terbatas dan tidak terukur. Kami tidak akan memalingkan kepada yang lain Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah penjaga kami yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Engkau penjaga kami yang sempurna memperhatikan kami, tidak pernah melewatkan waktu sedetik pun. Engkau berpaling dari kami Tuhan. Semua yang terjadi di hidup kami Engkau pasti mengetahui, karena Engkau melihat 24 jam penuh. Engkau adalah pelindung kami yang sempurna dari segala macam ancaman apapun. Ancaman yang terjadi pada waktu siang, ancaman pada waktu malam, itu menggambarkan segala macam ancaman siang dan malam dalam hidupmu. Tuhan sanggup melindungi engkau dengan sempurna. Dan juga Tuhan adalah penjaga seluruh hidup kita sepanjang masa, sampai kekekalan, sampai selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua mandat anugerah yang sudah berdoa pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus sudah jamah hati mereka masing-masing. Lawan pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami biar firman-Mu ini akan menguatkan. Firman-Mu ini akan mengubah hidup mereka. Firman-Mu ini akan menyelamatkan mereka Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau tetap bertata bagi kami. Firman boleh tumbuh dan berbuah lebat menjadi penuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan jelas semua jemaat Mandarin Anugerah yang hadir pada saat ini Tuhan, maupun mungkin secara online Tuhan. Tidak satu pun yang Kau lewati. Berkat-Mu turun atas mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin.